Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang manajemen syariah di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu syuro dan partnership. Yang kedua yaitu pembagian tugas dan wewenang. Yang ketiga yaitu pembagian pegawai. Yang keempat yaitu harmonisasi kemakmuran dan keadilan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan pembagian manajemen syariah di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu syuro dan partnership. Sebenarnya sejak awal Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Jadi, dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi terdahulu. Pembagian tugas-tugas telah mulai dibentuk. Sebagai contoh, misalnya Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah kepada para sahabat untuk menghadapi pasukan kafir yang banyak pada saat perang Khandaq. Pada saat itu jumlah umat Islam hanya sedikit, hanya sekitar 3.000 personil. Padahal jumlah pasukan kafir sebanyak 10.000 personil. Tentunya mereka beranggapan bahwa tidak ada daya atau kekuatan untuk menghadapi mereka secara konfrontif, kecuali dengan membangun benteng untuk menghalangi langkah musuh mereka. Yang kedua yaitu pembagian tugas dan wewenang. Penerapan manajemen syariah dicontohkan oleh Nabi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat atau sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga dalam menjalankan setiap kegiatan akan selalu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tercapai tujuan seperti yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pemilihan pegawai. Kebanyakan pegawai Nabi berasal dari Bani Umayyah, karena Rasulullah memilih pegawai dari para sahabat yang relatif kaya dan tidak mendapatkan gaji. Rasulullah mengangkat Abu Sufyan bin Harb sebagai pegawai di Narjan. Yang keempat yaitu harmonisasi kemakmuran dan keadilan. Pada zaman Rasulullah belum ditemukan Baitul Mal guna menyimpan harta, sedekah, ghanimah, dan lainnya. Untuk itu, Rasulullah memberikan harta faiz setiap hari, terutama yang berupa binatang ternak seperti onta, kuda, domba, dan keledai. Rasulullah memberikan 2 bagian kepada yang sudah berkeluarga dan 1 bagian kepada yang masih bujang. Rasulullah juga berusaha menegakkan keadilan dan persamaan perlakuan hukum kepada umatnya dan mendapatkan kecukupan kebutuhan individu masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah buku yang berjudul The Leadership of Muhammad yang ditulis oleh John Adair, dapat kita ambil bagaimana prinsip kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu inilah cara berpikir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luar lainnya. Yang kedua yaitu beliau mengutamakan segi pemanfaatan daripada kesia-siaan. Yang ketiga yaitu beliau lebih mendahulukan yang lebih mendesak daripada
yang bisa ditunda. Yang keempat yaitu beliau lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Yang kelima yaitu beliau memilih jalan tersungkar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Yang keenam yaitu beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.